Apa sabda Rasulullah kepada beliau ya? Ya Abu Darin, Rasulullah bersabda, wahai Abu Dar, ta'awad billahi min syayatinil insi wal jinni. Berlindunglah kepada Allah ya, dari syaitan manusia dan syaitan jin. Kemudian Abu Dar berkata, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, awalil insi syayatin, katanya, apakah ada bagi manusia itu syaitan-syaitan? Maksudnya, apakah ada syaitan-syaitan dari kalangan manusia? Qal, Rasulullah SAW bersabda, na'am, ada, ya ada. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa ada syaitan manusia dan ada syaitan jin. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir mengatakan wafi sohihi Muslim ya. Di dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari Abu Dar ya. Ini dalam Sahih Muslim nomor 510 ya. Ini juga diriwayatkan dalam Abu Dawud ya, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Nomornya ada di slide itu ya. Abu Dawud 702, Ibnu Majah 1005, At-Tirmidzi 338. Nah, yang akan kita baca ini adalah dari Sahih Muslim ya. Lafaznya ini lafaz dalam Sahih Muslim. Apa bunyinya? Mari kita baca ya. An-Nabi Darin qala Rasulullah sallam ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadahi mithlu akhirati rahli. Fa idza lam yakun baina yadahi mithlu akhirati rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-khimar wal mar'ah wal kalbul aswad. Qultu ya Badar mabalul kalbil aswad minal kalbil akhmar minal kalbil asfar. Qal ya bani akhi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqal al kalbul aswad syaiton. Jadi telah diriwayatkan dari Abu Dar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya, Rasulullah SAW telah bersabda, ini mengenai seorang yang sholat ya. Idza qama ahadukum, apabila seseorang dari kamu telah berdiri yusolli untuk sholat ya, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahli. Sesungguhnya dia telah menutup ya, dia membuat sutroh. Sutroh ini penghalang. Jadi kalau kita sholat, buatlah penghalang di hadapan kita itu ya, supaya tidak ada yang lalu lalang di depan kita itu. Karena kalau ada lalu lalang di depan kita ini, orang lewat di depan orang yang sholat ya, ini akan mengganggu orang yang sholat ya, dan bisa-bisa memutuskan sholatnya ya, karena terganggu ya. Jadi kalau ada seorang di antara kamu, kata Rasulullah, sedang sholat, maka sungguhnya dia menutup ya, membuat sutroh penghalang ya, di hadapannya, seumpama rohli. Rohli ini ada kayak tempat duduk tempat duduk yang beratap, tempat duduk yang ada tutupnya di atas ya, yang diletakkan di atas unta. Jadi kalau ada unta, di atasnya ada tempat duduk yang ada penutup atas ya, seperti atap gitu. Nah, ini ada tiang-tiangnya. Dan biasanya ini dalam hadis ini disebut, dan itu dijadikan sutroh ya. Jadikan sutroh. Jadi ada orang sholat, dia jadikan sutroh rohli ini. Belakangnya rohli ini, belakang rohli ini dari tempat duduk yang beratap, ada tiang-tiangnya, itu dijadikan sutroh bagi orang sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa'idha lam yakun baina yadai mithlu akhirati rohli, apabila seorang tidak ada yang menjadi sutroh seumpama tadi rohli itu ya, tempat duduk yang di tempat di atas unta. Kalau tak ada itu,
fa innahu yaqta'u salatahu, maka sungguhnya akan memutuskan salatnya. Apa yang akan memutuskan salatnya? Al-khimar, keledai, wal mar'ah, dan perempuan, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Ya, karena ketiga-tiga ini boleh lalu lalang di depan, boleh lewat di depan orang yang sholat kalau tidak ada penghalang sutroh di hadapan orang yang sholat, ya. Dan boleh memutuskan sholat. Qultu ya Badar, wahai ya Badar, mabalul kalbil aswadi minal kalbil ahmar minal kalbil asfar. Apa pentingnya anjing hitam daripada anjing merah atau anjing kuning? Jadi ditanya Abu Dar seperti itu. Apa jawaban Abu Dar? Ya banakhi, wahai anak saudaraku, ya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya juga kepada Rasulullah. Kama saltani, sebagaimana kau telah menanya aku, ya. Faqal, lalu Rasulullah SAW menjawab, al-kalbul aswad, anjing hitam itu syaitan. Minum dulu, batuk terus minum dulu. Al-kalbul aswad syaitan, kata Rasulullah, anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi hadis ini menceritakan tentang menjelaskan tentang perkara-perkara yang boleh memutuskan sholat, ya. Memutuskan sholat seseorang apabila dia tidak menjadikan sutroh di hadapannya, ya. Jadi hadis ini menceritakan kalau seorang tidak menjadikan sesuatu sutroh di hadapan sholatnya, di hadapan dia nak sholat nih, tak ada sutroh di hadapannya. Nah, ini ada perkara-perkara yang boleh memutuskan sholatnya atau membatalkan sholatnya, ya, karena sibuk dengan perkara-perkara yang akan disebut nanti nih, yaitu apa yang disebut di dalam hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan yang pertama adalah khimar, ya. Jadi ada himar ini boleh lalu lalang di hadapannya, ya. Nah, ini mengganggu sholat. Kemudian perempuan. Kemudian yang ketiga anjing, ya, anjing warna hitam. Jadi anjing warna hitam. Di dalam Sahih Muslim yang Sahih Muslim dikatakan oleh Al-Qadiyat mengatakan ulama telah berbeda pendapat, ya, tentang lewatnya seperti hewan, orang, ya, di hadapan orang yang sholat. Apakah boleh memutuskan atau membatalkan sholatnya? Imam Malik dan kebanyakan ahli fikih mengatakan tidak memutuskan sholat. Tapi kata Al-Qadiyat mengatakan makna memutuskan sholat ini atas pendapat keseluruhan, yaitu mubalaghatun fil khawf ala fasadiha bisughli bihim. Jadi bersangatan takutnya rusaknya sholat karena sibuk dengan yang lewat, ya. Contohnya apa tadi, keledai gitu kan. Keledai ini kan badannya bernajis, ya, karena dia kadang-kadang dia duduk atau apa, dia merebah di tanah, ya, kencingnya atau apa ada di bulunya. Jadi kalau lewat dekat orang yang sholat ini takut dia kena najis gitu kan. Itu salah satunya, ya, najisnya. Kemudian mungkin keledai ini akan mengganggu orang yang sholat gitu, kalau tidak ada penghalang di hadapan orang yang sholat, gitu. Kalau perempuan sama. Jadi kalau perempuan ini
orang yang sholat akan melihat dia gitu. Jadi mengganggu sholat, boleh merusak sholat karena sibuk dengan perkara-perkara yang lewat. Begitu pula dengan anjing hitam, tapi anjing hitam ini spesial ya, khusus disebut oleh Rasulullah SAW ya. Anjing hitam ini kenapa nggak anjing merah, kenapa nggak anjing kuning? Karena anjing hitam ini adalah syaitan. Jadi kalau syaitan dah jelas-jelas akan mengganggu orang yang sholat dan boleh memutuskan sholat ya. Jadi Qodiyat juga mengatakan di sini ya, Qodiyat mengatakan di dalam kitabnya, sungguhnya setan ini boleh berubah ya, boleh berubah bentuk menjadi manusia ataupun hewan ya. Tapi yang tidak boleh setan itu berubah menjadi para nabi dan rasul ya. Tidak bisa dia hanya bisa menjadi hewan atau manusia yang lain ya. Jadi dia boleh berubah menjadi anjing ya, boleh berubah menjadi keledai ya, boleh yang lain-lain ya, ular ya. Dan malaikat tidak akan hadir di tempat anjing ini ya, anjing terutama anjing ya. Dan Al-Qadiyat juga mengatakan syaitan juga bisa berubah menjadi keledai. Ini di dalam kisah Nabiullah Nuh di dalam perahunya ya. Itu kata Al-Qadiyat. Sedangkan perempuan ini juga boleh menerima dalam rupa syaitan ya. Syaitan akan berubah menjadi perempuan gitu ya. Dan syaitan ini menjadikan perempuan itu sebagai jerat atau perangkap ya. Jadi syaitan akan menjadikan kaum perempuan ya, akan menjadi perangkap atau jeratnya syaitan ya, dengan menghias supaya bermaksiat, supaya berzina ya. Naudzubillah ya. Padahal zina itu perbuatan yang sangat-sangat dilarang ya. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati itu tak boleh ya. Apa mereka termasuk di dalam mendekati zina ini? Ikhtilat, bercampur dengan perempuan-perempuan ajnabi.